Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijania, saya seorang mahasiswi pasca sarjana Data Science dan Artificial Intelligence di Universitas Sumatera Utara Fasilkom TI. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai Uninformed and Informed Search Algorithm in AI sebagai salah satu tugas dalam subjek Artificial Intelligence. Pada kali ini saya telah menggambarkan sebuah peta untuk dijadikan contoh di mana nantinya kita akan pelajari mengenai algoritma dari masing-masing metode pencarian. As you can see, this is the map of Kuala Lumpur, yaitu peta wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya, and the goal is to travel from KLIA, Kuala Lumpur International Airport, to Petronas Twin Towers. As you can see, dari peta ini terdapat vertex yang berisikan informasi mengenai masing-masing kota sebanyak 15 titik, 15 vertex, dan juga terdapat edge, di mana ada informasi mengenai kilometer jarak dalam kilometer antar kota. Baik, kalau begitu mari kita mulai dari jenis tipe pencarian, yaitu uninformed search. Uninformed search juga disebut sebagai blind search, karena metode ini tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar dari yang disediakan definisi problem. Dan yang dilakukan dalam teknik pencarian ini adalah dengan mengenerate dari successor dan membedakan antara goal state dan non-goal state. Pencarian uninformed search umumnya dilakukan pada urutan mana saja node yang hendak di-expand atau diteruskan. Jadi pada metode uninformed search ini terdapat 5 jenis metode, yaitu breadth first search, uniform cost search, depth first search, depth limited search, iterative deepening depth first search, dan bidirectional search. Mari kita mulai dari metode uninformed search yang pertama, yaitu breadth first search. Dalam gambar ini, saya telah membreakdown informasi di peta ini menjadi binary tree seperti ini, di mana KLIA merupakan root node atau node asalnya. Kemudian dari root node ini kita expand dengan cara mengenerate node asal ke kota yang akan ditempuh untuk mencapai goals, yaitu Cyberjaya dan Putrajaya. Karena dalam breadth first search metode ini kita dapat expand dari node manapun, maka kita bisa mulai dari Cyberjaya, lalu ke KLIA, dan ke Puchong. Yang perlu diperhatikan dalam breadth first search ini adalah cara kita mengexpand node, itu harus sesuai dengan depth-nya atau kedalamannya, seperti KLIA yang merupakan depth level 0. Setelah itu kita expand menjadi level 1. Setelah selesai di level 1, kita baru boleh expand ke level 2. Begitu seterusnya sampai kita pun menemukan tujuan kita. Tetapi dalam breadth first search ini, hal yang harus kita cegah atau avoid itu adalah pengulangan loop, yaitu seperti ini. Setelah kita dari KLIA, kita menuju Cyberjaya, dan dari Cyberjaya kita bisa saja kembali ke KLIA. Hal inilah yang harus kita perhatikan agar tidak terjadinya pengulangan loop dengan cara cutting out the loop. Sebenarnya metode, kalaupun hal ini ingin dipertahankan, ini sah-sah saja karena tetap berjalan. Algoritma tetap berjalan sampai menemukan goal, tapi permasalahannya adalah tidak efisien dalam hal waktu. Breadth first search
algoritma ini dalam teknik pencarian ini dapat dikatakan optimal karena dapat memberikan garansi dalam mencari solusi tercepat tanpa memedulikan seberapa banyak langkah atau path yang diambil. Jadi permasalahannya mungkin tidak saving cost atau a bit boros karena tidak memedulikan seberapa jauh jarak kilometer yang ditempuh. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua dari uninformed search, yaitu uniform cost search. Uniform cost search berbeda dengan breadth first search karena di uniform cost search ini mengexpand node dengan path cost terendah, di mana dilakukan extra check jika ada jalan yang lebih pendek. Bisa diperhatikan dalam contoh peta berikut dari start node, yaitu KLIA. Agent akan memilih dua jalan, ada dua pilihan maksudnya, yaitu Cyberjaya dan Putrajaya, di mana jika ke Cyber, jarak yang ditempuh adalah sebesar 36. Jika memilih ke Putrajaya, jarak adalah 32. Lalu agent akan terus melanjutkan, akan terus mengexpand node-nya sampai ke goal, ke tujuan, yaitu Petronas Twin Tower. Jadi jika agent dari KLIA ke Putrajaya dilanjutkan ke Serdang, maka total path cost-nya adalah 32 ditambah 13, yaitu 45. Dan jika melewati Cyberjaya dilanjutkan ke Puchong, 36 ditambah 19. Begitu seterusnya. Misalnya kita lanjutkan lagi ke Bukit Jalil, 13 ditambah ke Bangsar 15, lalu sampai ke tujuan 7,4 dengan total path cost-nya adalah sebesar 90. Lalu agent akan mendouble check jalan yang lebih pendek, yaitu agent akan cek jalan melalui Putrajaya, Serdang, kemudian lanjut ke Sri Kembangan 8,7, lalu lanjut ke Ceras 13, lanjut sampai ke Petronas dengan total 85,7, di mana path cost ini lebih rendah dari melewati Cyberjaya, dari jalan yang satunya. Maka agent akan melakukan perintah untuk cancel path yang lama dan akan mengupdate path yang terbaru 85,7 ini dan menetapkan sebagai solution. Kemudian kita lanjutkan lagi ke metode yang ketiga, yaitu depth first search dalam uninformed search. Depth first search ini selalu meneruskan sampai deepest node. Algoritmanya itu selalu meneruskan sampai deepest node, sampai kita mencapai goal. Dan di depth first search ini sebenarnya mirip dengan breadth first search, tapi dalam depth first search sangat penting untuk tidak mengulang path yang sama. Seperti bisa kita lihat dalam binary tree berikut,
yang sudah disesuaikan dengan peta, di mana root node-nya adalah KLIA, lalu kita expand menjadi level 1, yaitu Cyberjaya dan Putrajaya, lalu kita expand kembali ke level 3. Pada saat di level 1 di Cyberjaya, kita tidak mengulang lagi untuk ke KLIA. Dari situlah kita dapat lihat perbedaannya dengan breadth first search. Instead, dari level 1, kita terus lanjutkan ke level 2, ke level 3, dan begitu seterusnya sampai kita menemukan goal state-nya. Dapat kita simpulkan keuntungan menggunakan metode depth first search ini adalah salah satunya tidak perlu mengingat semua nodes yang sudah ditempuh, hanya perlu memperhatikan path yang saat ini sedang dieksplor sampai kita pun mencapai tujuan. Lalu di depth first search ini kita juga hanya memerlukan memori yang sedikit dibanding breadth first search dan uniform cost search. Namun dalam depth first search ini terdapat kelemahannya, yaitu karena terus melanjutkan expand nodes ke deepest level, jadi algoritma ini tidak mencari shortest path sampai ke tujuan, tidak memedulikan mengenai shortest path, hanya mengikuti jalan yang ada di depannya. Next, metode pencarian uninformed search yang keempat, yaitu depth limited search. Di depth limited search ini sebenarnya mirip dengan depth first search. Tapi dalam proses pencarian depth limited search ini diberikan limit atau batas kedalaman. Contohnya seperti ini, di mana KLIA yaitu start node-nya adalah level 0 dan goal node-nya berada di level 6. Contohnya dalam algoritma ini kita diberikan limit atau batas hanya sampai level 5. Sehingga ketika agent expand the node untuk sampai ke goal akan stuck sampai level 5 dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya sampai ke level 6. Di mana artinya goal itu tidak komplit. Dan contoh lainnya misalnya goal node-nya berada di level berikut, level 7. Ketika agent travel expand node dari sini, kemudian ingin ke sini tapi tidak bisa, karena itu agent akan pergi ke level 5 sini dan baru akan mencapai goal-nya. Di mana itu membuat tidak efisien dalam hal waktu untuk reaching the goals. Tetapi dalam depth first search ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah tentunya memori efisien karena tidak memerlukan data yang banyak. Dan kekurangannya incompleteness atau goal tidak tercapai, dan jika problem memiliki lebih dari satu solusi, maka algoritma dapat dikatakan tidak optimal. Selanjutnya metode uninformed search yang kelima, yaitu iterative deepening depth first search. Dalam iterative deepening depth first search, metode ini mencoba menggabungkan manfaat dari depth first, yaitu benefitnya low memory, dan benefit dari breadth first, yaitu optimal dan komplit, dengan cara melakukan serangkaian limited search depth di level 1, 2, 3, dan seterusnya. State yang berada di awal seperti ini, state yang berada di awal akan di-expand berulang kali, padahal tidak terlalu dibutuhkan karena kebanyakan dari nodes tersebut sudah mendekati goal. Mari kita lihat contohnya. Setelah kita mengexpand node asal,
ke level 1, kita menghasilkan Cyberjaya dan Putrajaya, tapi kita tidak menemukan tujuannya, yaitu Petronas Twin Tower. Karena kita tidak menemukan tujuan tersebut, maka kita akan mengulang kembali ke level 0, yaitu ke start node, ke KLIA, lalu algoritma ini akan langsung pergi ke level 2 dan mencari apakah sudah ditemukan goal state-nya. Sayangnya di level 2 ini pun kita belum menemukannya. Maka dari itu ini akan melakukan pengulangan kembali dari level 0 kemudian ke level berikutnya. Dalam iterative deepening depth first search ini terdapat kelebihan, yaitu bisa dikatakan metode pencarian ini komplit karena terus mencari kedalaman sampai ditemukannya tujuan. Tapi kekurangannya karena kita harus mengulangnya kembali dari level 0, sehingga kekurangannya itu tidak efisien dalam hal time-nya, waktunya. Next, kita masuk ke metode pencarian uninformed search yang terakhir, yaitu bidirectional search. Bidirectional search ini memiliki arti yaitu melakukan proses pencarian dengan dua cara yang bisa kita lihat seperti di gambar berikut. Di bidirectional search ini algoritmanya melakukan dua simultaneous searches, yaitu yang pertama dimulai dari initial node, ya, di mana dinamakan sebagai forward search, dan juga di saat yang bersamaan dari goal node yang dinamakan backward search, di mana di saat bersamaan akan expand node-nya dan kemudian bertemu di tengah-tengah, yaitu intersection node. Jika node sudah saling bertemu di intersection node, maka goal tersebut sudah tercapai. Jika goal sudah tercapai, maka proses pencarian pun akan berhenti. Kelebihan dari bidirectional search ini sudah pasti cepat dan memerlukan memori yang sedikit. Tapi kekurangannya, kesulitan dalam proses implementasinya, dan kita sudah harus tahu goal state yang dituju. Setelah mempelajari algoritma yang terdapat dalam jenis uninformed search, kemudian saat ini kita akan masuk ke metode pencarian algoritma yang consider as informed search. Informed search ini juga disebut sebagai heuristic search. Dan pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik terhadap permasalahan yang dihadapi, di samping dari definisi masalah atau problem itu sendiri. Metode informed search ini mampu menemukan solusi secara lebih efisien daripada yang bisa dilakukan pada metode uninformed search, karena data yang terdapat di informed search lebih lengkap daripada di uninformed search. Di dalam informed search terdapat dua tipe metode, yaitu yang pertama adalah greedy best first search, di mana di dalam greedy best first search ini, selain memikirkan tentang panjang jarak antar kota, tapi algoritma juga dalam metode pencarian ini memikirkan tentang jarak garis lurus setiap node. Di mana di peta berikut, as you can see, goal node-nya merupakan Petronas Twin Tower. Jadi, informasi di dalam greedy best first search ini juga terdapat informasi mengenai straight line distance to Petronas Twin Towers yang bertujuan agar lebih fokus pada node yang mengarahkan ke goal node yang lebih dekat. Seperti dalam peta berikut, di garis
ini di garis yang dalam merupakan node dari dari start node yang dilanjutkan ke node berikutnya untuk memulai perjalanan sampai mencapai tujuan, dan kemudian di garis terluar yang putus-putus ini menunjukkan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi vertex mana saja yang akan jadi dapat dilihat vertex mana aja yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan, dan kita hitunglah straight line distance-nya. Contohnya dari KLIA. Jika di dalam peta tidak diberikan informasi langsung, jika di dalam peta kita harus menambahkan satu persatu antar edge untuk mendapatkan total jarak dari KLIA ke Petronas. Di Greedy Best First Search ini kita masukkan informasi langsung jika garis lurus dari KLIA ke Petronas Twin Towers itu jaraknya bakal berapa. Dan di sini bisa kita lihat dari KLIA merupakan 59,6 km. Dan di Petronas Twin Tower sendiri merupakan 0 karena merupakan goal state-nya. Dan misalnya juga dari Ampang bisa kita lihat straight line-nya itu 5,5 jaraknya. Jadi bisa dikatakan keuntungan dari Greedy Best First Search ini, kita dapat menemukan path yang tercepat karena fokusnya bukan hanya ke antar kota tapi juga garis lurusnya. Jadi kita bisa hitung lagi datanya itu lebih detail. Kita bisa menemukan path secara cepat, tapi masalahnya juga kita tidak dapat menjamin path tersebut apakah yang terpendek atau panjang, karena kita tidak tahu kondisi environment apakah sedang macet atau gimana. Last, kita masuk ke metode pencarian inform search yang kedua, yaitu A-star search. A-star search ini merupakan teknik pencarian di mana caranya itu dengan menambahkan straight line distance dengan jarak antar vertex. Jadi bisa dilihat dalam peta berikut. KLIA yang merupakan root node atau start node, node asal, dilambangkan sebagai S, dan vertex antar kota yaitu contohnya Serdang dilambangkan dengan N. Lalu dari start node kita expand to travel ke Serdang, kita melewati Putrajaya kemudian ke Serdang. Perjalanan ini dinamakan dengan G event yang melambangkan age-nya, informasi age, berapa kilometer yang ditempuh dalam perjalanan ini. Lalu dari vertex ke goal state kita ukur straight line distance-nya, garis lurusnya, dengan nama edge event. Kemudian rumus dalam algoritma ini untuk mendapatkan F event, di mana total perjalanan yang dibutuhkan, maksudnya dari start node ke goal node itu total yang ditempuh path-nya itu berapa banyak, itu dengan cara F event sama dengan G event ditambah dengan H event. Tentu saja dengan menggabungkan straight line distance dengan jarak antar vertex ini, tentu saja artinya data itu semakin lengkap, data yang diberikan semakin lengkap, dan memori pun bisa lebih hemat, dan time pun dalam hal waktu, time pun lebih efisien. Baik, sebagai contoh untuk metode pencarian inform search yang A-star search,
Sebagai contoh bisa kita lihat di gambar berikut, di mana binary tree ini merupakan breakdown dari peta wilayah Kuala Lumpur seperti ini, di mana sudah dimasukkan informasi dan goals-nya, yaitu travel dari start node KLIA menuju goal node, yaitu Petronas Twin Towers. Jadi di sini ada info 59,6 ini merupakan straight line distance-nya. Kalau kita travel dari KLIA langsung menuju Petronas, bisa dikatakan straight line distance-nya 59,6. Tapi kalau kita expand start node-nya ke node berikutnya, yaitu Cyberjaya dan Putrajaya, maka jarak antar node ini sesuai dengan peta 39 dan 32. Lalu dari Cyberjaya ini kita bisa ukur kembali, algoritmanya mengukur kembali path length-nya itu. Dari Cyberjaya bisa dilihat di informasi ini. Cyberjaya straight line distance-nya ke Petronas yaitu adalah 30, Cyberjaya 33,3. Dan sesuai rumus sebelumnya, kita tambahkan dengan jarak antar vertex 33,3, kita tambahkan dengan 36, di mana actual path length-nya itu dari Cyberjaya ke KLIA sebesar 69,3, dan kalau dari Putrajaya sama seperti caranya juga 66,1. Lalu dengan algoritma A-star search ini, agent dapat mengetahui jarak, maksudnya path length yang lebih shorter, yang lebih pendek, sehingga kita lanjutkan perjalanan dari Putrajaya menuju Serdang, di mana informasi distance antar vertex adalah 13 dan straight line distance dari Serdang menuju 26 menuju Petronas Twin Tower adalah 26. Jadi 26 di sini kita tambahkan dengan vertex distance 13 dan kita tambahkan juga ke KL, kalau asalnya dari KLIA kita tambahkan juga 32, di mana totalnya 71. Begitu seterusnya kita lanjutkan. Kita udah, agent akan fokus hanya di path yang ini, yang bagian ini, tidak akan pergi ke sini lagi, karena dari awal sudah ditentukan distance-nya itu, actual path length-nya itu sudah ditentukan bahwa Putrajaya dari awal sudah terendah daripada melewati Cyberjaya. Begitu seterusnya, agent akan terus travel sampai ke Petronas Twin Tower. Jika sudah sampai di Petronas Twin Towers, berarti cara hitung actual path length-nya itu adalah, jika kita sudah sampai di situ berarti straight line distance-nya adalah 0. Lalu kita hanya menambahkan jarak antar vertex, yaitu 19 tambah 13 tambah 8,7 tambah 13 tambah 32, yang dimana asalnya dari KLIA, dengan total keseluruhan perjalanan itu jaraknya totalnya yang sebenarnya adalah 85,7. Maka demikian dapat dikatakan bahwa teknik pencarian A-star search ini bisa dikatakan optimal karena teknik pencarian ini berkonsentrasi dalam pencarian nodes yang berhubungan dengan path yang paling pendek ke goal. Oleh sebab itu menggunakan memori dengan teknik ini kita hanya membutuhkan memori yang jauh lebih sedikit daripada uniform cost.
Demikian penjelasan algoritma pada metode pencarian uninformed dan informed search saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.